terjadi di depan kami. Tapi satu hal yang kami tahu pasti, Engkau yang menjamin hidup kami. Masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Hanya Engkau andalan hidup kami, dan kami percaya sampai saat ini mukjizat itu sungguh masih ada. Dan kami mau belajar dari ini, bagaimana hidup kami bisa mendatangkan mukjizat. Makasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan itu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat ke-22 sampai ayat yang ke-27. Kita perhatikan ayat-ayat ini Bapak Ibu. Kisah ini menceritakan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu dari Mesir. Lalu mereka menyeberang Laut Tibrol. Pada saat mereka sudah menyeberang Laut Tibrol itu, mereka melihat mukjizat sebetulnya selama ada di dalam perjalanan. 3 hari perjalanan mereka ada di padang gurun. Mereka butuh air, mereka mengalami kehausan. Tentu mereka mengharapkan air. Lalu mereka sampai di tempat yang namanya Marah, tetapi air yang mereka minum itu ternyata pahit. Nah, kita akan belajar hari ini Bapak Ibu, tema yang kita akan pelajari bersama-sama masih ada mukjizat. Bagaimana kita bisa menghadirkan mukjizat dan menikmati mukjizat itu dalam hidup kita. Mari kita baca mulai ayat yang ke-22. Dan mari kita baca. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiber. Lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu sungguh-sungguhlah bangsa itu kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah menimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon-pohonan. Lalu bagaimana mereka di sana di tepi air itu. Kita melihat Bapak Ibu, mari kita belajar hari ini bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa menerima mukjizat ini. Dan perhatikan kalimat yang tadi kita melihat ayat 25. Di sana dikatakan, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Saya tanya, mereka sudah melihat mukjizat belum Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Karena mereka paling tidak melihat mukjizat 10 tulah. Mereka lepas. Lalu mereka keluar, menyeberang laut. Laut bisa terbelah. Mereka melihat mukjizat. Mereka merasakan mukjizat. Sekarang pertanyaannya dalam hidup Anda dan saya, ada nggak mukjizat dalam hidup Anda dan saya?
Lalu pasti ada kan? Tetapi persoalannya terkadang kita ini lupa pernah menerima dan mengalami mujizat Tuhan. Ini yang Tuhan mau kita belajar hari ini. Kenapa bangsa Israel ini bersungut-sungut? Kenapa bangsa Israel ini menggerutu padahal mereka sudah menerima mujizat? Saya tanya, siapa yang hari ini sudah menerima mujizat? Angkat tangan coba. Halo? Kalau hari ini Anda pergi ke ICU dan Anda harus pakai tabung oksigen, berapa uang yang akan Anda keluarkan? Kalau hari ini kita bisa bernafas, bukankah itu juga mujizat? Anda bisa ke tempat ini tanpa kurang apapun, itu juga mujizat. Jadi setiap menit, setiap detik kita ini sebetulnya sudah menerima mujizat. Mujizat terbesar yang spektakuler, mungkin kita mengharapkan rumah, mobil, harta, kekayaan, tahta yang sampai hari ini mungkin belum ada, mungkin itu mujizat Anda. Tapi sebetulnya mujizat bagi Tuhan bukan itu. Mujizat terbesar dan spektakuler di hadapan Tuhan itu adalah bila hati Anda dan saya kembali kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengikut Tuhan, itu mujizat. Makanya begitu ada satu orang bertobat menerima Tuhan Yesus, malaikat bersorak gak Bapak Ibu? Bersorak. Bukan kesembuhan, bukan harta melimpah, tetapi jiwa yang benar-benar sungguh-sungguh mengikut dan mengiring Tuhan Yesus. Lalu bagaimana supaya mujizat itu terus tetap kita bisa nikmati? Yang pertama kita belajar untuk tidak menjadi pahit. Di mana tadi kita melihat ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Mereka minum airnya jadi apa? Pahit. Mari kita belajar untuk tidak menjadi pahit. Kita lihat selama mereka berapa hari tadi di padang gurun Syur? 3 hari. Perjalanan yang cukup sangat jauh dan cukup sangat melelahkan. Nggak usah pergi ke padang gurun. Sekarang saya tanya, hari-hari ini Semarang cukup panas gak Bapak Ibu? Siapa yang nggak pengen minum air es setiap hari? Benar kan? Lihat orang di sebelah kita minum es, segar nggak kira-kira? Segar. Ini 3 hari mereka nggak lihat dan tidak menemukan air. Mereka marah kepada Musa. Mereka menggerutu. Lebih baik kembali ke Mesir. Artinya apa? Di padang gurun itu semua karakter buruk harus dipangkas habis, supaya tidak ada kepahitan dalam hidup Anda dan saya. Bangsa Israel Tuhan izinkan karakter mereka diproses. Makanya kalau Anda baca, siapa yang boleh masuk di tanah perjanjian? Mereka yang dilahirkan di padang gurun bersama dengan Kaleb dan Yosua. Semua orang yang keluar dari Mesir, Tuhan izinkan tidak terima ini. Padang gurun itu adalah pembentukan proses dalam hidup Anda dan saya, akan memunculkan iman Anda dan saya seperti emas atau enggak. Padang gurun tentu enggak mengenakan. Padang gurun tentu sesuatu hal yang menyesakkan. Tetapi kita belajar. Ingat kalimat kuncinya tadi Tuhan apa? Mencoba. Tuhan izinkan itu untuk melihat siapa mereka. Layak nggak mereka disebut umat pilihan Tuhan? Kalau engkau hari ini mengalami padang gurun, bersyukur Tuhan izinkan itu, sehingga engkau layak disebut sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya tanya, hidup mati dikuasai lidah.
Siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Waktu kita ada di padang gurun, yang keluar dari lidah bibir kita ini apa? Gundel, marah, memaki. Bisa nggak kira-kira? Kenapa ini pandemi nggak selesai-selesai? Kenapa PPKM tidak selesai-selesai? Diperpanjang terus. Kapan penaltinya? Memangnya main bola? Ya kita bersyukur sekarang sudah apa? 230. Terus turun. Dan nol. Tapi ingat tetap harus pakai prokes. Waktu engkau di padang gurun, engkau sedang menghadapi suami istrimu yang mungkin tidak sesuai dengan rancangan pikiran dan kehendakmu. Saya kemarin di WA seseorang, dia seorang suami, dia tanya gini sama saya, ayat yang mengatakan seperti ini, kurang lebihnya bahasanya, ya kan? Kalau orang Kristen memberi tidak akan pernah kekurangan. Orang Kristen tidak boleh pelit. Ayatnya di mana? Nah, saya kan nggak ngerti. Ini dia tanya dalam konteks apa, betul kan? Lalu saya tanya, ini untuk apa? Dijawab, untuk istriku yang pelit. Lalu saya beles, ya kan? Baca Efesus 5 ayat 25. Apa itu bapak-bapak? Yuk bapak-bapak buka aja lah. Efesus 5 ayat 25. Katakan. Sudah ketemu? Ya baca. Tidak apa-apa. Bagi bapak-bapak. 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Hai suami, kasihilah istrimu. Lalu di dalam 2 Petrus, ya kan? Hormati istrimu sebagai teman pewaris kerajaan surga. Saya kira itu. Sampai hari ini dia nggak komen lagi. Ayat bukan untuk menyerang seseorang. Kalau dia suami yang benar, dia akan mengasihi istri, bimbing istrinya supaya istrinya tidak pelit. Kan seperti itu. Hukum pertama diberikan kepada Adam atau Hawa? Kepada Adam. Itu pada gurunnya kita. Ini harusnya jangan grundel, jangan marah. Demikian juga mungkin ada pada gurun yang lain. Bukan masalah suami istri, tapi dengan anak, dengan orang tua, dengan rekan sekerja. Saya mau bilang Anda diproses melalui hal-hal seperti ini. Itu pada gurun. Tapi ingat, jaga lidahmu jangan sampai jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, saya sedang membaca sebuah buku tentang jiwa. Satu kalimat yang sampai hari ini jadi sebuah perenungan di dalam saya. Sampai saya berhenti, saya ulang-ulang terus di dalam kalimat itu dan di dalam alinea itu. Kalimat ini dikatakan seperti ini. Tuhan hanya menyuruh kita untuk mengampuni, bukan untuk melupakan. Saya berhenti Bapak Ibu. Saya ulang lagi. Tuhan menyuruh kita untuk apa? Tidak untuk. Saya cari ayatnya, memang nggak ada. Perintahnya cukup jelas. Untuk apa? Mengampuni, bukan untuk melupakan. Saya berhenti lama, saya taruh buku itu, saya renungkan berulang-ulang. Lalu saya lanjutkan pembacaan di alinea berikutnya. Contoh yang paling gampang di situ dikatakan, kalau kita paku di sebuah kayu, dia ceritakan sebuah ilustrasi.
Seorang anak disuruh bapaknya untuk membuat pagar, tapi anak ini salah di dalam mengakuinya, sehingga bapaknya bilang apa? Cabut. Pertanyaan saya, waktu paku itu dicabut, lepas gak bapak ibu? Tapi ada bekasnya enggak? Ada, baru sayangnya. Tetapi ingat, waktu kita mengampuni, benar-benar 100% mengampuni, pasti kita bisa melupakan. Paham Bapak Ibu? Kalau masih kita belum bisa melupakan, artinya apa? Belum mengampuni. Rasa pahit ada Bapak Ibu? Ada? Ya kan? Merasakan pahit berbeda dengan menjadi pahit. Saya suka pare. Manis atau pahit? Kadang kalau Bu Mary tanya, Pak mau masak apa? Saya bilang, saya mau lalapan. Saya bisa makan pare dengan mentah Bapak Ibu setelah dicuci. Saya lalap, saya makan bisa. Pahit ya? Pahit. Bisa kan merasakan? Bisa. Tetapi ingat, kita boleh merasakan pahit, tetapi berbeda menjadi pahit. Hidup kita bisa menjadi pahit. Hidup kita bisa benar-benar bisa menjadi hancur karena kepahitan. Di multimedia pagi hari ini ngirim di Facebook, ya, orang yang sukses adalah orang yang tidak mendengar kepahitan. Kurang lebihnya kalimatnya seperti itu. Waktu kita kepahitan Bapak Ibu, kita nggak akan pernah maju. Saya tanya jujur Bapak Ibu, waktu kita merasakan pahit, itu kita makan minggu kemarin, hari ini masih terasa nggak di lidah kita? Tapi kalau pahit dalam hati Anda, setahun yang lalu masih bisa. Itu beda. Makanya yuk kita jangan menjadi pahit dalam hidup kita. Siapapun orang yang melukai Anda, bersyukur itu dipakai untuk apa? Untuk mendatangkan mujizat dalam hidup Anda dan saya. Saya hari ini hanya belajar satu hal. Kalau ada orang menjatuhkan, ada orang yang menghina, ada orang yang mencaci maki, bilang aja terima kasih. Loh, aku benar kok. Saya tanya, Tuhan Yesus benar atau salah? Ada nggak pembelaan? Dia terima kok. Makanya kita bilang aja terima kasih, selesai. Daripada kita berargumentasi akan memunculkan masalah. Oh ya, terima kasih. Meskipun kita benar, bukan soal benar atau salah, tapi apa? Respon kita. Waktu respon kita benar sesuai dengan firman, maka engkau sedang belajar akan terima sebuah mujizat. Waktu kita direndahkan mungkin itu pahit, tapi belajar jangan kepahit. Waktu kita kepahitan, lewat mujizat. Bagaimana supaya kita tidak pahit? Belajar menerima dengan ucapan iya, terima kasih, saya salah. Meskipun kita, maka waktu kita bisalah mengerti dan kita belajar menerima dan mengucapkan iya, saya yang salah, maka akan memilih. Pembelaan itu datangnya dari orang mau bikin Anda jatuh, orang mau bikin Anda sakit, nggak usah kepahit. Waktu engkau kepahitan, mujizat tidak akan pernah ada dalam hidup Anda dan saya. Mujizatnya jauh. Jadi yang pertama kita belajar bagaimana mujizat itu tetap ada dalam hidup Anda dan saya.
belajar untuk tidak menjadi wahyu. Yang kedua, belajar untuk berseru kepada Tuhan. Ini bedanya bangsa Israel dengan Musa. Musa ini sahabatnya Tuhan. Musa ini dekat dengan Tuhan. Makanya waktu Musa ngadepin masalah, waktu Musa ngadepin pergumulan, apa yang dilakukan Musa? Ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Perhatiin ayat 25, karena ini nanti bagian yang ketiga saya juga bahas sepotong kayu. Jadi kita bisa melihat Musa ini Bapak Ibu, waktu dia ngadepin masalah, waktu dia ngadepin pergumulan, dia berserunya kepada siapa? Kepada Tuhan. Gak usah melihat orang yang mampu menolong Anda. Bukankah di PPKM ini kita akan sepertinya ada di padang gurun? Kita melihat berbagai macam karakter dia ini. Betul ya? Berapa waktu lalu sempat ramai seorang anak muda jalan-jalan tidak pakai masker. Begitu ditangkap polisi, Satpol PP, Satgas Covid, dia bilang saudaranya seorang jenderal. Ya. Kemarin juga ada orang yang bikin masalah ngakunya saudaranya juga orang yang berpangkat kolonel. Saya mau bilang gini sama Anda, meskipun saudaramu, entah itu bapakmu sekalipun, dia seorang jenderal, nggak usah diandalkan. Kalau kau punya masalah, datang kepada Tuhan. Udah datang kepada Tuhan. Ini kan gambaran. Orang kadang lebih mengandalkan orang. Iya, dia punya kedudukan. Ya wis lah, aku nanti minta tolong ke dia. Kita melupakan Tuhan bahwa dia sang pemberi kedudukan. Oh iya, dia seorang aparat. Atau mungkin orang hebat sekali. Tapi hari ini, kalau engkau mengandalkan orang, kau tidak akan pernah melihat mujizat. Tapi waktu engkau punya masalah, waktu engkau punya pergumulan, waktu engkau sakit, datang lari kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan. Semalam Bu Mary cerita sama saya, kami punya teman, dia seorang pendoa luar biasa. Kalau dia berdoa, saya pernah berdoa di menara dengan dia. Dia suruh doa Bapak Ibu, 2 jam dia bisa habiskan untuk dia doa dari Sabang sampai Merauke, dari Sangin sampai Talaut. Semua dia rangkai. Jika kadang kalau kita doa syafaat gitu ya, bagi pokok doa, kasih ke dia aja selesai semuanya. Dia seorang pendoa. Dia sakit, dia cerita sama Bu Mary, sakit, dia ngerti kalau dia sebetulnya sudah terpapar. Dia sudah terpapar, tapi besoknya itu jadwalnya dia vaksin. Dia tetap nekat. Dia bilang gini, kalau saya bilang saya sakit, nanti di swab dan saya terpapar, berarti tidak boleh divaksin. Ini vaksin yang pertama. Dia tidak ngomong. Saya mau bilang ini jangan ditiru loh ya Bapak Ibu. Kalau imanmu nggak kuat jangan ditiru. Dia tetap vaksin. Apa yang terjadi? Malamnya badannya panas Bapak Ibu. Selama 15 hari panas dan dia nggak pernah minum obat. Dia nggak pernah minum obat. Terus kalau malam dia tidur di depan pintu, pintunya tidak dikunci, kordennya dibuka sedikit. Kenapa dia lakukan? Kalau besok dia mati, orang tidak usah mencari dia sudah langsung ada di depan pintu. Tapi yang luar biasa, saya mau lihat imannya ini, dia sembuh Bapak Ibu.
Dia hanya minum jahe, empon-empon seperti itu. Cuman kan batuknya itu kan ngetol Bapak Ibu. Dia nggak enak dengan tetangga. Tapi ya gimana? Dia nggak mau minum. Dia lakukan itu. Di sini kita belajar untuk berseru kepada Tuhan. Saya percaya di tengah dia sakit, dia pasti berdoa berseru kepada Tuhan. Makanya dia ngalami mujizat. Hari ini Bapak Ibu, engkau menghadapi persoalan, sudah engkau berseru kepada Tuhan? Apa responmu saat menghadapi pahitnya kehidupan? Musa berseru sama Tuhan. Musa hanya bisa minta pertolongan, makanya Musa bisa menghadirkan mujizat. Oleh karena itu pagi hari ini, apapun masalah Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu, berserulah kepada Tuhan. Tapi kepahitanmu beresan dan berseru, maka Tuhan akan mendatangkan mujizat dalam hidup. Kita melihat Bapak Ibu, kenapa kita berseru? Ini yang ayat ini berapa minggu ini Tuhan terus tahu dalam hati saya dan terus saya berikan kepada Bapak Ibu. Cerita ini kan familiar di dalam Lukas 18 ayat 2. Di sebuah kota ada seorang hakim. Hakim itu lalu dia tidak menghormati Tuhan. Dan seorang pun tidak ada yang dihormati dan tidak ada yang. Apa yang terjadi? Ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Jadi di situ ada seorang janda yang punya masalah. Dia datang kepada hakim itu, belalah hakku. Berapa waktu lamanya hakim itu menolak? Ditolak terus. Setiap hari datang, Pak Hakim, tolonglah. Kalau sekarang mungkin dia ada di kantor LBH-nya dia, lembaga bantuan hukum seperti itu. Ya kan? Hakimnya bilang, dah, ditolak. Mungkin LBH-nya belum buka, dia sudah ada di depan pintu. Tetap ditolak. Hakimnya nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena ayat 2 jelasin, tidak takut akan Allah dan tidak ada orang yang dihormati dan dihargai, apalagi seorang janda miskin. Tentu tidak akan dihormati, tentu tidak akan dihargai, dianggap sebelah mata. Tidak ada responnya sama sekali. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Anda perhatikan kegigihan janda ini akhirnya bisa mengusik hati hakim. Bisa. Hakimnya bilang, aku nggak takut Tuhan, aku nggak ada orang yang aku hargai. Namun karena ini janda menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Takut juga nih. Udahlah, tak bela. Daripada nanti tiba-tiba dia bisa kalah menyerang saya, kan gampangannya gitu. Dibela nih. Lalu kita melihat kata Tuhan, sangkalah yang dikatakan hakim yang lalu itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengeluarkan waktu sebelum menolong mereka? Sangkan itu. Kalau orang benar, kita lihat Yakobus, doa orang benar besar kuasa. Siang malam dia berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan keluarkan tangannya. Pasti Tuhan akan memberikan hatinya kepada orang benar ini. Makanya hari ini Bapak Ibu berserulah kepada Tuhan untuk engkau menikmati dan menerima mujizat. Berseru kepada Tuhan. Tapi step pertama, jangan ada apa? Beres. Orang yang benar pasti hidupnya beres. Orang yang benar pasti tidak ada kepahitan dalam hidup. Jadi, yuk kita belajar hari ini. Berseru kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Bagian yang ketiga, kita melihat belajar untuk mengenal Tuhan Yesus dalam pahitnya kehidupan.
Sudahkah Anda belajar siapa Tuhan Yesus itu? Kenapa mujizat itu terjadi? Kita lihat tadi, Musa melemparkan apa? Sepotong kayu. Betul kan? Dalam konteks perjanjian lama, sepotong kayu itu ditulis dalam bahasa Ibrani X. X itu Bapak Ibu, dalam perjanjian baru ini memang sepotong kayu X. Tapi dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani, kayu itu X itu bisa diartikan tukang kayu. Coba Anda baca ayat 25 di Keluaran tadi. Sudah ketemu? Baca 2, 3. Musa meletakkan kayu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Sama diberikan Tuhan Saya tanya, Tuhan menunjukkan kepada Musa X apa Bapak Ibu? Dilemparkan air yang tadinya marah jadi apa? Manis. Di situ ada hukum-hukumnya Tuhan. Betul kan? Nah, waktu saya merenungkan kalimat ini, kenapa dia melemparkan kayu? Memang sepotong kayu. Saya tanya, waktu Tuhan Yesus disalib, itu menggunakan apa Bapak Ibu? Hah? Kayu atau aluminium? Kayu. Lalu yang kedua, X ini dalam perjanjian baru diterjemahkan apa tadi? Tukang. Saya tanya, pekerjaan Tuhan Yesus itu awalnya apa? Tukang kayu. Itu tukang kayu. Kalau engkau mengenal Tuhan, yang pahit bisa diubah jadi manis. Dan di situ ada ketetapan Tuhan. Satu hari Bapak Gereja Martin Luther itu tidur. Di dalam tidurnya dia mimpi. Dia didatangi oleh iblis. Iblis datang dengan sebuah buku besar. Lalu Martin Luther disuruh duduk. Duduk. Martin Luther hanya ngikutin aja. Waktu Martin Luther duduk dan ngikutin, buku itu dibuka. Lembar pertama dikatakan, ini loh dosamu, ini loh salah. Lembar demi lembar dibuka, semuanya isinya kesalahan dan dosanya Martin Luther. Martin Luther sudah takut. Pada saat Martin Luther sudah mengalami ketakutan itu, lalu dia berdiri. Dia buka laci meja, dia ambil Alkitab dan ditunjukkan kepada iblis itu. Buku ini mengatakan kepada saya bahwa dosaku semerah kirmisi sekalipun diputihkan, putih seputih salju. Iblis nggak bisa apa-apa itu, langsung pergi. Engkau bisa diintimidasi kalau engkau nggak kenal Tuhan. Seandainya iblis itu datang kepada Anda hari ini, lalu bawa catatan-catatan dosamu, bisa nggak kau berkata, buku ini menjamin masa depanku? Padahal Anda nggak ngerti ayat di mana masa depan itu sungguh ada dan harapanku tidak sia-sia. Karena kita nggak pernah baca. Waktu iblis datang, lalu iblis bilang, kamu sakit ya? Mati kamu. Nggak mungkin bisa sembuh. Tapi kalau engkau kenal Tuhanmu dan setia baca, merenungkannya setiap hari,
dan menjadi pelaku firman. Saya percaya sakit seberat apapun akan lewat dan kau akan jadi pemenang. Karena oleh Bilum sudah sembuh. Jadi kita ini sudah sembuh, sudah sehat karena Bilum. Belum sakit aja sudah sembuh. Kenapa? Karena kita kenal Tuhan kita. Apakah hari ini Anda mengenal Tuhan? Apakah hari ini Anda kenal Dia? Minggu kemarin saya bilang ini, jangan sampai imanmu seperti tong kosong berbunyi. Nah, hanya ngerti di dalam pikiran. Iman hanya ngerti dalam pikiran. Oh ya, saya tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Padahal itu masih bohong. Kalau engkau benar-benar sungguh-sungguh kenal Tuhan, imanmu pasti akan melakukan semua kehendak Tuhan. Makanya etsi kayu, santukan kayu itu, dia yang akan membentuk. Salib ini sumber kehidupan. Tapi hari-hari ini kadang kita nggak mau salib, karena di dalam salib ada penderitaan. Ingat, salib berarti juga pada guru. Di dalam salib tidak ada gagangnya untuk itu, tetapi harus dibangun. Berat. Bukankah kadang juga kita pernah nonton sebuah ilustrasi? Waktu orang berlomba-lomba bawa salib, aduh berat itu, dipotonglah salib itu. Jadi pendek ya? Jadi pendek. Waktu ngadepin masalah lagi, udah kita muat, kita minta tolong, kita nggak ngadel itu, dipotong lagi. Lama-lama akhirnya sudah pendek, tinggal ringan. Tapi begitu kita mau ke surga, jurangnya sangat lebar. Salib bisa menolong? Nggak bisa. Kenapa? Karena salib sudah banyak engkau dan saya potong. Biarkan salib itu tetap seperti ini. Jalani masa hidupmu, lewati padang gurun sekalipun. Tapi ingat, boleh pahit, tapi jangan sampai kepahit. Waktu engkau jalani dan kau melihat, di situ pasti ada pertolongan, penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mendatangkan mukjizat dan menikmati mukjizat? Yang pertama, belajar untuk menjadi tidak tahu. Belajar untuk berseru kepada Tuhan. Belajar untuk mengenal Yesus dalam pahitnya kehidupan. Belajar. Pahitnya kehidupan, bisa pekerjaan yang berat, tugas kampus, tugas belajar yang cukup berat, bisa membuat engkau tidak mengenal Tuhan. Bisa engkau membuat lupa untuk kita hari ini saat teduh membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur saya mengenal siapa yang aku layani. Saya bersyukur aku mengenal siapa yang menebus hidup. Kemarin saya sama Bu Mary pergi ke seorang teman. Kami kenal baik karena anak kami Levita dengan anaknya beliau sama-sama dulu satu angkatan di TK, sama-sama grup penari, sehingga sangat akrab. Waktu saya datang, istrinya bilang bahwa suaminya sudah tidak ada, suaminya sudah berpulang, meninggal. Waktu kami dengar, kami berdua juga cukup kaget. Karena yang terakhir sebelum saya juga terpapar, kami sempat ngomong berita banyak tentang COVID juga. Ternyata saya kena, beliau kena, kenanya bersamaan, selisih waktunya tidak terlalu banyak. Beliau kena, Bapak Ibu, saya juga kena. Ya sampai dibawa ke Karyadi, satu hari menghabiskan 3 tabung besar, tapi tetap tidak tertolong. Istrinya kritis, suaminya hatinya kecil.
meskipun orangnya badannya. Saya pun ngalami, karena waktu saya sakit itu sedang puncak-puncaknya. Itu benar-benar puncak-puncaknya, belum masuk PPKM dulu. Sedang lagi orang itu puncak-puncaknya. Dan istrinya bilang, dokter nyampaikan, yang varian baru ini tidak ada gejala. Tiba-tiba sudah black di luar. Nah, saya ini bersyukur sama Bu Mary. Saya rasa saya sehat. Kami berdua sepertinya sehat. Gak ada masalah. Saya kepikirannya Clement panas batuk Bapak Ibu. Yuk dek swab dek. Karena Clement sering saya ajak ke menara, teman ada yang kena. Dan hari itu laporan Pak saya positif. Ya wis. Waduh, ini jangan-jangan kena nanti. Karena Clement mendampingi saya terus kemana. Saya cek, awalnya untuk Clement. Lalu saya ajak Bu Mary, wis kita sekalian cek aja swab. Clement non reaktif, saya sama Bu Mary reaktif. Kenapa? Gereja kita kan sudah sebelum PPKM, gereja kita kan sudah tutup ya Bapak Ibu ya. Itu aturan pemerintah, gereja kita sudah tutup karena kita nggak ada lingkungan sini. Itu ditutup bukan karena saya kena apa? Kena COVID. Karena sorenya saya masih pelayanan di mana? Di satelit. Satelit sudah ditutup waktu itu. Selama kita di sini sudah 2 minggu satelit tutup. Saya kan, waktu saya terima itu saya masih bisa bersyukur Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya nggak nyalahin, saya nggak ngurut, saya kenanya dari mana, udah, saya bilang begitu. Saya pulang masih tetap tenang, sehat, tidak ada masalah. Lalu 1 hari saya lalui, 2 hari Bapak Ibu. Tiba-tiba setiap saat saya dengar ada orang meninggal. Itu di Indro. Saya baca di WA status teman-teman hamba Tuhan, juga ada yang meninggal. Grup ini bilang meninggal, grup ini bilang meninggal. Waduh, akhirnya saya nggak buka WA, saya nggak buka handphone saya diemin. Dan setelah saya sehat, waktu saya berjemur, tetangga saya bilang, Pak, minggu ini sedino so 8 orang meninggal. Belum nanti kalau malam jalan road dan raya pinggir sungai itu ada ambulan bawa ke Pancang Sari, orang meninggal. Malam-malam dengar. Sampai ada tetangga yang bingung juga, ngalami ketakutan. Saya sempat dong. Bu Mary bilang, ini peperangan, yuk kita perang. Saya perang Bapak Ibu. 4 hari lemas karena nggak bisa makan. Semua yang saya makan rasanya asin. Oksigen turun. Karena setiap saat lemes saya dicek sama Bu Mary. Pak turun Pak, yuk gerak Pak, keluar Pak, semangat Pak. Lalu begitu saya ngerti, ini nggak benar. Ini salah ini saya. Lalu sejak itu saya setel MP3 di kamar saya. Bu Mary nggak tidur sama saya. Bu Mary tidur di ruang. Kami harus bisa. Anak-anak di lantai 2. Kalau mau turun ruangannya disemprot dulu. Nanti makan dibawa naik, semprot lagi. Kamar mandi semuanya ada desinfektan, air juga kita kasih dan lain sebagainya. Pokoknya steril. Kalau saya mau keluar, anak-anak masih di luar, Papa mau keluar, mereka naik, buru-buru naik. Udah itu aja. Waktu saya ngerti ini nggak benar nih. Saya ngerti Bapak Ibu. Ada 1 titik 1 malam sepertinya mau meninggal. Nafas saya sudah tersengal-sengal dan saya batuk sekali. Saya bilang Tuhan, udah. Iman saya akan melihat anak cucu saya diberkati. Berarti imanku belum mati. Dan hari ini saya bisa bukti kalau kita mengenal Allah yang benar. Hosea mengenal Allah yang benar. Umurnya diperpanjang atau tidak? Diperpanjang.
Meskipun saya nggak bisa makan apa-apa, karena rasa sudah tidak ada, dan nggak bisa nyium apapun sudah nggak bisa. Tapi satu hal aku punya Tuhan, melewati lembah kelam sekalipun, aku tidak takut. Dengar baik-baik hari ini, kalau kau menghadapi masalah, kalau engkau kenal Tuhan, Tuhan pasti akan bela. Tapi ingat, jalan kita harus benar dulu. Tuhan pasti akan tunjukkan mujizatnya. Tuhan pasti akan tolong. Oleh karena itu, hari ini saya belajar satu perkara. Belajar untuk tidak menjadi malu. Belajar untuk berseru kepada Dia. Belajar untuk mengenal. Jangan sampai buku ini tidak mengobrol. Tapi saya sarankan kepada Anda, setiap baca Alkitab, jangan gunakan ini. Kalau engkau gunakan ini, ada notifikasi masuk, pasti engkau akan lebih tertarik baca WhatsApp, baca Instagram, dan lain-lain. Tapi bacalah Alkitab. Oleh karena itu, kita percaya saat ini mujizat ada dalam hidup. Mari kita doa. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Mari kita berdiri untuk beribu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bawa masalah kita kepada Tuhan hari ini. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diamkan dan
angkat kedua tangan. Apapun pergumulan, bawa itu kepada Tuhan manusia. Imani mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin
Terima kasih. Jangan minta ucapan syukur kalau kali ini menghadapi padang gurun, bangkit dan bekerja, ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Padang gurun ini akan menjadi manis bersama. Sedang didik kami, sedang bentuk kami untuk menjadi serupa dengan. Pagi ini kami menerima mujizat. Pagi hari ini, Kau menemukan jiwa kami yang kembali kepada-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kalau ada kepahitan, kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Meskipun luka itu ada, tapi waktu kami serius mengenal Engkau, kami percaya masa lalu kami akan hilang dalam ingatan kami, tetapi yang manis akan senantiasa tetap ada dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan sidang jemaat, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Dijamah, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah umat pemenang. Kami tidak akan memiliki akar kepahitan. Kami akan senantiasa mengandalkan Engkau pada saat kami punya masalah dan berseru kepada-Mu. Dan kami akan lebih lagi mengenal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa rupiah disucikan, dikuduskan setiap rupiah yang boleh kami, baik itu pertumbuhan, persembahan, benih taburan, ucapan syukur. Kami melangkah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemuliaan bumi, kuat bagimu, sungguh
Mari Bapak Ibu kita bersama-sama dan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yehova, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku Elohim yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap bulu, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayap Tuhan aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yehova ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perlindunganku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menantang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terangkum kepada batu. Singa dan ular pedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkanku. Tuhan akan membentengiku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan melepaskanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripada Tuhan. Amin. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menyelesaikan ibadat ini dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kami membawa rekan sekerja kami, Bapak Ivan yang mengalami lemah lutut. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami membawa gedung gereja kami, baik yang ada di Sendowo maupun di satelit. Kami percaya malaikat Tuhan berpasukan menjaga mengawal. Tidak ada rancangan kecelakaan atas gedung ini maupun yang di satelit, tetapi semua akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Kami memberkati pengerja-pengerja gereja kami, siapapun mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan di dalam pelayanan, semuanya indah di hadapan Tuhan, semua sama di hadapan Tuhan. Diberkatilah tim pengerja gereja Hope Family. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk anak-anak hidup kami. Engkau memberkati generasi muda kami. Kalau hari ini ada yang mencari pekerjaan, sudah disediakan oleh Tuhan. Kalau hari ini mereka kuliah dan akan menyelesaikan, kami percaya sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Secara ajaib Tuhan menolong mereka. Kalau hari ini masih sekolah secara online, anak kami akan menerima. Anak kami adalah anak yang cerdas, anak yang pandai, anak yang bisa menerima pengajaran meskipun secara online. Terima kasih Bu, terima kasih. Silakan Bapak Ibu berdoa untuk keperluan Bapak Ibu. Kisah Rasul 10 ayat 4.
semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingatkan. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah sandang pangan keluarga kami, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah kami dengan kesehatan, diberkatilah kami dengan kebahagiaan. Hope Family, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang kerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Engkau telah ditetapkan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dibawa oleh Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak pernah sia-sia. Di tangan kananmu umur panjang, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Kau tidak akan pernah berhutang, tetapi engkau akan menyutangi bangsa-bangsa. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat atas umat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan penjagaan yang dahsyat dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan kemuliaan. Haleluya. Thank you, Jesus. Silakan duduk dan ambillah